Di video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau biasa disebut activity based costing. Activity based costing adalah sistem perhitungan biaya yang berfokus pada aktivitas yang terbentuk untuk memproduksi suatu produk pada proses pemanufakturan. Biaya ini dapat ditelusuri dari aktivitas ke produk berdasarkan setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Activity based costing tidak hanya bisa diimplementasikan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga perusahaan jasa, di mana ada beberapa activity based costing. Yang pertama, activity based costing yaitu biaya per unit. Biaya per unit adalah perhitungan yang digunakan untuk bisnis berbasis produk dari toko lokal yang lebih kecil, sehingga perusahaan nasional, di mana total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selain itu, biaya per unit juga digunakan untuk yang pertama, penilaian persediaan, baru yang kedua, menentukan pendapatan, dan yang ketiga, membuat beberapa keputusan tertentu. Misalnya, menjadi input penting dalam penetapan harga jual penawaran, atau membuat atau membeli dan menerima atau menolak pesanan khusus. Baru selanjutnya, activity based costing yang kedua yaitu biaya produk. Biaya produk atau seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, yaitu jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Definisi tersebut diharuskan untuk pelaporan keuangan bagi pihak eksternal. Adapun pengukuran biaya meliputi penentuan jumlah biaya dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan pada produksi, di mana proses menghubungkan biaya setelah diukur dengan unit yang diproduksi disebut pembebanan biaya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengukuran pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Ada dua kemungkinan sistem pengukurannya, yaitu perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal. Perhitungan biaya aktual atau actual costing yaitu membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Sedangkan untuk perhitungan biaya normal, membebankan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke produk. Sedangkan untuk biaya overhead dibebankan ke produk berdasarkan tarif aktivitas. Adapun pengertian dari tarif aktivitas overhead yaitu suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data. Rumusnya, biaya yang diperkirakan per penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Kemudian, adapun contoh dari penggerak tingkat unit yang umumnya digunakan untuk membebankan overhead. Yang pertama yaitu unit yang diproduksi, yang kedua jam kerja langsung, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat jam mesin, dan yang kelima biaya bahan baku langsung. Ukuran kapasitas aktivitas yang diharapkan, yaitu output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan datang. Kedua, kapasitas normal, yaitu output aktivitas rata-rata yang perusahaan alaminya dalam jangka panjang. Volume normal dihitung lebih dari satu periode. Yang ketiga, kapasitas aktivitas teoritis, yaitu output aktivitas maksimum secara absolut yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. Yang keempat, kapasitas aktivitas praktis, yaitu output maksimum yang dapat diwujudkan jika semuanya berjalan efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang INC. Building INC memproduksi dua tripod, yaitu tripod nirkabel dan monodrapper. Perusahaan tersebut memiliki data perkiraan dan aktual untuk tahun yang diproduksi oleh berikut.
dengan tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali output aktivitas aktual sama dengan 3,60 US dollar dikali 100.000 jam tenaga kerja langsung sama dengan 360.000 US dollar. Ini saya akan menjelaskan mengenai